Halo jamaah Asyoton, Syudi nonton, bagaimana kabarnya? Masih suka ngupil pakai jari kelingking? Kayak saya dong, pakai jempol. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Manifest West yang rilis pada tahun 2022. Masih anget, penasaran? Tanpa banyak bicara di awal, langsung saja santuikan posisi badan. Yuk nonton, dan inilah dia Manifest West. Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang remaja perempuan bernama Riley, ini parasnya, yang terlihat sedang menikmati suasana di rumahnya. Namun tak lama kemudian datanglah ibunya bernama Alice, tidak pakai sugigi, ini rarainya, yang menemuinya untuk segera berkemas, karena tentunya keluarganya tidak bisa pergi jika tanpa dirinya. Ya, ternyata hari ini adalah hari di mana keluarga mereka akan pindah rumah. Cereal. There's 3 boxes in the kitchen. Di luar rumah, kita diperlihatkan dengan ayahnya Riley bernama Dave Hayes, kita panggil saja Hayes, yang terlihat sedang mengikat barang bawaannya di mobil. Bersama adiknya Riley yang bernama Mary, ini wajahnya, yang sedang memainkan kertas. Tak lama kemudian setelah semuanya siap, berangkatlah mereka. Tentunya maksud dari keberangkatan mereka adalah untuk menuju rumah yang baru. Dengan kepindahannya dari rumah sekaligus kota tersebut, Hayes harus rela untuk kehilangan pekerjaannya yang lama. Di tengah perjalanan, mereka mampir terlebih dahulu ke sebuah warung milik Teh Ellen untuk sekedar mengisi perut dan menunda lapar. Sehabis makan terlihat Alice meminum obat yang selalu dibawanya, karena ternyata Alice didiagnosis mengidap bipolar, yang mana bipolar itu adalah bisa dibilang salah satu penyakit mental lah ya, yang mengakibatkan suasana hati penderitanya dapat berubah-ubah dalam waktu singkat, sensitif, dan pelupa, seperti ketika ditanya, "Kapan bayar hutang?" "Hah, hutang yang mana?" Ketika pelayan memberikan nota harga yang harus dibayar, sempat terjadi keributan antara Alice dan si pelayan, karena Alice mempermasalahkan bahwa suaminya memesan kentang goreng yang tidak kunjung dihidangkan, tetapi di notanya terdapat tagihan pembayaran untuk kentang goreng. Namun, suasana yang sudah memanas bisa didinginkan oleh sang suami saat itu setelah dia mengatakan, "GPP tetap akan saya bayar." You know what? I'd love to have the hash browns. Setelah keributan mereda, Riley menoleh ke arah Mary yang sudah tidak ada di tempatnya. Tiba-tiba, ternyata Mary sudah ada di luar dengan menunggangi kuda mainan yang ada di sana. Setelah kekacauan di warung Teh Ellen tersebut, akhirnya mereka melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, mereka sudah sampai di tempat yang dituju, yang menyebabkan saya dan Anda semua akan terheran-heran karena ternyata rumah baru tersebut berada di tengah hutan tanpa ada satupun rumah lain di dekatnya. Mungkin ini akan menjadi rumah terbaik untuk Anda yang sering digibahin tetangga, tetapi ternyata selain itu rumah ini sengaja dipilih Hayes untuk bisa membuat Alice lebih tenang dengan disuguhi keheningan alam. Berharap bipolar yang menyerang mentalnya tidak akan pernah kambuh lagi. Keesokan paginya, Alice sengaja berjalan-jalan di dekat rumahnya dan menemukan pohon tomat yang buahnya sudah matang untuk kemudian diambilnya dan dijadikan menu sarapan. Why, you don't like it? Tomatoes are gross. Di sesi sarapan tersebut, Riley menanyakan kapan ia akan bisa bersekolah lagi karena setelah pindah rumah, bukan hanya ayahnya yang kehilangan pekerjaan, tapi Riley dan Mary pun harus mencari sekolah baru yang dekat dengan rumah barunya. Namun Alice menjawabnya dengan mengatakan, "Bagaimana jika tidak perlu sekolah saja? Toh sekolah juga tidak menjamin hidup kamu lebih baik. Justru karena sekolah, pribadi kamu disetting untuk bermental pekerja, bukan mental pengusaha." Tapi karena Riley bersikukuh dengan ingin bisa belajar, Alice pun mengatakan, "Kalau begitu, kamu bisa belajar di sini, di rumah ini, belajarlah semua yang kamu mau."
yang mana argumennya itu mendapat dukungan dari Hayes, suaminya, karena pada dasarnya Alice dulunya adalah seorang guru yang harus berhenti mengajar akibat penyakit bipolarnya sering kambuh. Dia pun berbicara bahwa dulu istri dan dirinya bisa membayar biaya pendidikan anaknya di sekolah dan itu merupakan sebuah kesalahan. Loh. This place, it's just us. It's ours. Selepas makan siang, Hayes yang sedang memotong kayu didatangi oleh seorang petugas bangunan dan keamanan yang bernama Sam. Nama panjangnya Samsul, yang mana tujuan dari kedatangan Samsul tersebut untuk mengecek apakah rumah itu sudah layak ditempati atau tidak, karena ternyata rumah tersebut sudah lama tidak ditinggali. Setelah menanyakan bagian rumah mana yang rusak, Samsul menanyakan bahwa di manakah cubluknya. Hayes, tuh di sana mungkin. Samsul, oh, cubluknya bocor. Kamu harus segera memperbaikinya. Hayes pun dibuat kesal dengan perilaku Samsul yang seolah terus mencari-cari kesalahannya. Sementara itu di siang harinya, Skin akan berpindah kepada Riley dan Mary yang sedang bermain di daerah hutan sekitar rumahnya. Ketika Riley asyik bermain mancing-mancingan berharap dapat ikan lele, ikan sepat, dan ikan asin, tiba-tiba ya, Mary lagi-lagi menghilang begitu saja sehingga Riley pun harus kembali mencarinya. Riley sedikit dibuat terkejut karena melihat Mary yang sedang mengobrol dengan bapak tua bernama Eric, tidak pakai Ten Hag. Ternyata meski rumahnya tidak berdekatan, Eric merupakan tetangga yang juga menempati daerah tersebut. Singkat cerita, malam pun tiba. Eric dan istrinya yang bernama Susie, tidak pakai si milik Kitty, ini wajahnya, mengundang Riley sekeluarga untuk makan malam di rumahnya Eric. Ketika sedang asik mengobrol, Mary yang merupakan bocah polos pun menyinggung senapan di depan Alice. Eric pun meminta maaf dan menjelaskan bahwa karena kegemarannya berburu, dia memang sudah terbiasa membawa senapan tersebut kemana-mana. Dan untung saja, rasa panik dan penyakit bipolar yang diderita Alice masih bisa terkontrol saat itu. Walaupun sehabis makan malam, dia jadi susah tidur karena terus-menerus memikirkan tentang senapan tersebut. Keesokan harinya, kita diperlihatkan dengan Riley yang sedang belajar menembak bersama Hayes dan Eric. Di sela-sela aktivitasnya itu, Riley terpikirkan oleh ayahnya yang butuh kerekan untuk memperbaiki septic tanknya yang bocor. Dan Riley pun menanyakan itu kepada Eric. Walaupun sempat dilarang Hayes untuk tidak mengganggu Eric, tetapi Eric yang pada dasarnya suka menolong itu akhirnya menjawab kalau ia tidak punya kerekan, tetapi tahu siapa orang yang punya kerekan. Akhirnya Hayes pun mengakui bahwa mungkin ia memang butuh bantuan. Dan ternyata orang yang dimaksud Eric adalah temannya dan juga salah satu orang yang tinggal di daerah itu yang bernama Steve. Ini bebengukannya yang sekarang sudah berada di area septic tank itu untuk mengangkatnya dengan kerekan. Steve datang ke sana tidak sendirian, tetapi dengan keluarganya, diantaranya anak perempuannya yang bernama Lana, ini orangnya, dan anak laki-lakinya yang bernama Usup, ini wajahnya. Di sisi lain, kita dibuat was-was ketika Ellie sedang diajari cara menembak oleh Susie dan istrinya Steve yang bernama Tini. Ini parasnya. Tentunya Susie dan Tini tidak mengetahui bahwa Alice menderita bipolar. Sementara
itu, Riley yang sedang bersama Lana kini sedang berjalan di daerah hutan sekitar rumahnya. Yang ketika Riley mengajak Lana pulang, Lana berusaha meyakinkan Riley bahwa ia akan menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Setelah sampai di gubuk tua yang ada di tepi hutan, alangkah dibuat terkejutnya kita ketika mengetahui bahwa sesuatu yang luar biasa yang dimaksud Lana adalah majalah dewasa yang disimpannya di sana. You're crinkling it. Lana pun mengatakan bahwa ia kadang meminum bir ayahnya yang membuat Riley tahu bahwa di usianya yang masih belia, Lana bukanlah orang yang patut dicontoh. Ketika Lana memaksanya untuk meminum bir itu, tiba-tiba I think I maybe heard somebody yelling, so we should go back. I thought we could be friends. Can. Drink it! Hey! I said you were a big dog! dan teriakan Riley pun mengundang semua orang yang ada di sana untuk menemuinya. I just want to see. I just want you to move for me. Just move it. How's that? Sialnya, kali ini bipolar Alice tidak bisa dikontrol lagi, yang mengakibatkan hilang kendali atas perilakunya. Hayes yang seorang suami dari Alice pun mencoba menenangkannya sekuat yang dia mampu. We were just playing. This is not playing. I never touched my daughter, you know. Hey, honey. It's okay to look. She's okay. All right, look at her. Hey, stop crying. She's okay. Look at her. Look, she's fine. Pasca kejadian tersebut, kondisi Alice makin memprihatinkan ketika dia membicarakan anak-anaknya kepada Mary yang merupakan anaknya itu. It's me. I'm here. I thought. I'm so sorry, babe. That's okay. Mom? Ya, dapat kita ketahui bahwa kondisi Alice yang memburuk tersebut karena obat yang biasa dia konsumsi sudah habis dan tidak kunjung dibawa ke dokter oleh suaminya. Kita diperlihatkan juga ketika sesi belajar di rumah, yang ketika Riley membaca sejarah tentang suku Indian di Amerika, Alice mengambil buku yang dibaca Riley dan merobek satu persatu dari halaman tersebut. Dan beberapa saat setelah itu, Alice malah bertanya kepada Riley, "Riley, kamu merobek salah satu halaman ini?" Riley pun balik bertanya dengan mengatakan, "Kamu nanya, kamu bertanya-tanya." Just take out one of these pages. Keesokan harinya, Riley dibuat heran oleh tingkah konyol adiknya itu yang ketika ditanya, "Sedang apa kamu?" Mary pun menjawab, "Cosplay cacing." Lah. That's fucking stupid. Lama setelah itu, Hayes mengajak kedua anaknya tersebut untuk membeli obat nyamuk ke toko yang tidak terlalu jauh dari rumahnya. Sesampainya di toko, mereka langsung disambut oleh seorang wanita penjaga toko bernama Ernie, tidak pakai tante, yang menyapa mereka dengan ramah. Baru saja masuk, kakak beradik ini sudah membuat keributan. Akibatnya, kejadian tersebut mengundang Ernie untuk menemui mereka dan menanyakan kenapa mereka berdua ribut. Alih-alih melaporkan kakaknya Darmaji, dahar 5 ngaku hiji, Mary malah mengatakan kalau kakaknya tidak mau berbagi dengannya, sehingga Ernie pun merasa iba dan mengatakan kepada Riley, "Bagilah adikmu, biar aku yang bayar." Riley won't share. Ernie pun melanjutkan obrolannya dengan menanyakan, "Asa baru lihat kalian? Kalian tinggal di mana?" Mary yang sekali lagi merupakan bocah polos pun menjawab dengan polosnya, sampai ia pun menceritakan kejadian Alice yang memukul Lana. Dengan hal tersebut, Ernie kemudian melihat keadaan Mary yang dipenuhi luka-luka di kakinya. Kemudian, Ernie memastikan bahwa apakah benar mereka berdua baik-baik saja. Are you okay?
Mendengar hal tersebut, Hayes yang sedang memilah obat nyamuk pun menghampiri mereka dan mengingatkan Ernie untuk menjauhi anak-anaknya dan menyuruh Riley dan Mary masuk ke dalam mobil. Singkat cerita, malam pun tiba. Riley yang sedang lelap tertidur harus terbangunkan oleh suara pecahan piring. Kemudian, ia melihat apa yang terjadi di balik tangga. Ia mendapati ibunya yang sedang menangis. Hey, who's gonna pay for that? Dari sinilah kita akan tahu kenapa Hayes tidak memeriksakan istrinya ke dokter. Tidak lain adalah karena dia tidak mempunyai uang untuk membayarnya. Gonna pay for that. I mean, this place is good for you. Now you said you were good here. Besokan harinya, rumah mereka didatangi oleh 2 orang pegawai yang mengaku dari pelayanan anak dan keluarga. Dia adalah Lorraine Muller, kita panggil saja Ine biar mudah, dan Jajang, ini rarainya. Mereka datang ke sana karena mendapat laporan tentang kesejahteraan anak dan keluarga Hayes. Yang ketika ditanya siapa yang melapor, mereka malah balik nanya, bolehkah kami masuk? Yang pada saat ini kita dipaksa untuk bersaudon bahwa siapa lagi yang sudah melaporkan hal tersebut kalau bukan Ernie. May we come in? Di dalam rumah, Ine dan Jajang hanya bertanya tentang semua yang menyangkut kesejahteraan anak seperti ibu dan bapaknya sering memukuli anaknya atau tidak, anak-anak sekolah di mana, apakah di rumah ini ada P3K atau tidak, sudah imunisasi atau belum. Yang pasti maksud dari semua pertanyaan itu adalah demi kebaikan anak-anak dan keluarga Hayes sendiri. These are just standard questions. Awalnya situasi baik-baik saja sebelum Ine meminta bicara khusus dengan Riley dan Mary. I'm going to need to speak to your children in private. Dalam sesi ini, Ine meminta Riley dan Mary menceritakan apa saja yang terjadi di rumah ini hingga akhirnya ia pun menceritakan semuanya dengan dalih Ine bisa menolong ibunya. Help? That's it? It means that I'm here to do whatever I can to help your parents. Setelah sesi ini berakhir, Ine dan Jajang langsung pergi begitu saja tanpa mengucapkan terima kasih ataupun assalamualaikum. What did she say? She's gonna help Mom. I don't care! Ya, ternyata Ine dan Jajang hanya pergi sebentar untuk mencari bukti lebih banyak dengan memancing Hayes untuk melakukan hal tersebut. Yang pada akhirnya Ine memutuskan untuk mengirim Riley dan Mary ke DCFS atau Departemen Anak dan Keluarga. Dan tiba-tiba di tengah kekacauan itu, Riley memilih untuk pergi keluar dan berlari sejauh mungkin agar tidak dapat dikejar oleh Ine dan Jajang. Setelah berlari cukup jauh, akhirnya Riley bisa sampai di sebuah rumah yang lain yang tidak lain adalah rumah dari keluarganya Eric. Sesampainya di dalam rumah, Riley menceritakan apa yang terjadi dan Eric pun memutuskan untuk menyuruhnya segera pergi saja ke sana, maksudnya ke DCFS. I know. Ya, dan pada akhirnya Riley dan Mary tetap saja mau tidak mau harus tetap pergi dan menerima untuk dibawa ke DCFS. She's just taking care of us until we go back home. She didn't give you her lunch. Probably at the house. Hari-hari pun berlalu, hingga pada suatu hari Hayes menjenguk Riley dan Mary. Ketika Hayes bertanya bagaimana sekolah kepada Riley, kita akan diberikan fakta yang cukup mengagetkan bahwa Riley yang gemar membaca ini harus dipindah sekolahkan ke sekolah satelit untuk mendapatkan dukungan akademik tambahan, yang bisa dikatakan sekolah tersebut khusus untuk orang-orang yang mempunyai dalam tanda kutip kelebihan. Children who need some extra academic support.
Tak hanya itu, kita juga dibuat kaget karena ternyata Mary juga didiagnosis menderita ADHD atau hyperaktif setelah diperlihatkan dia diberikan obat methylphenidate generik oleh Ine. Generic methylphenidate with ADHD. She's just a little kid. She has a personality. Hayes yang tidak percaya dan berpikir bahwa itu semua adalah hal konyol yang pernah dilakukan oleh sekolah kepada anak-anaknya pun berinisiatif membawa mereka kabur untuk pulang ke rumah. We left my medicine. You don't need those, okay? Where's the present? I forgot it at home. Come on, we have to go. Dad, can I ride up front? Well, I've been holding in since the clock ain't much morning. Blow. Breeze walking to the honky-tonk like a... Setibanya di rumah, kita disuguhkan momen yang bikin kita semua merasa iba, yaitu kondisi Alice yang semakin parah. Dia bahkan pada saat ini merasa masih berada di rumah lamanya ketika Hayes masih bekerja dan Riley masih sekolah. Who's hungry? Pretending we're in our old house. We're not in our old house. Ketika Alice ingin mengambil makanannya di dapur dan tidak ditemukan makanan, barulah dia tersadar kembali bahwa ternyata sepulangnya Hayes, Riley, dan Mary dari DCFS, rumah mereka telah dikepung aparat untuk melakukan evakuasi kepada keluarga mereka. Namun, karena Hayes memberikan perlawanan dengan cara akan menembak siapa saja aparat yang memasuki rumahnya, pihak aparat pun memilih untuk tetap berada di luar, tidak mau mengambil resiko karena di dalam rumah terdapat wanita dan anak-anak. Sehingga proses evakuasi itu berjalan dengan alot bahkan sampai berhari-hari. Mary, What? drums or guitar? Come on, gotta think fast. Drums or guitar? Guitar. Hari demi hari telah terlewatkan dan saat ini entah hari keberapa yang ketika stok makanan sudah habis, tiba-tiba Drop it at the door. Not fucking around. You gonna let me in or what? dengan tepat waktu, Eric datang membawa cukup makanan untuk saat ini. Hayes tentu saja membiarkan temannya itu untuk masuk dan ngobrol dengannya. Ketika Eric bertanya, "Apa yang kau pelajari dari ini?" Hayes pun menjawab bahwa anak-anak adalah milik orang tuanya. Eric pun menyangkal dengan, "Maksudnya dari semua ini, 4 ini, apa yang kamu pelajari?" Hayes pun kembali menjawab, "Kupikir akan menyenangkan untuk tidak menjadi bagian dari dunia lagi." Eric bertanya lagi, "Apa yang kau benci dari dunia ini?" Hayes kembali menjawab, "Itu menentang kami." Eric pun bertanya lagi, "Bukankah itulah dunia? Bukankah kita masih berada di dunia?" Setelah itu, Eric memberitahu Hayes bahwa mereka, aparat itu, akan tetap masuk ke rumahnya, walaupun entah kapan, dan apakah kamu tidak memikirkan keselamatan keluargamu jika itu semua terjadi? Biarlah anak-anak keluar dengan selamat bersamaku. Let me walk out with the kids. Alice menyetujuinya dan mengerti apa yang dimaksud Eric, tetapi tidak dengan Hayes yang menuduh Eric bahwa Eric hanya ingin mengambil anak-anaknya darinya, sehingga Hayes menyuruh Eric untuk segera keluar dari rumahnya. Joke? Huh? This is my house! Get out! Get out! Stay back from the door. Dan ketika Eric berjalan keluar rumah, tiba-tiba Get out of my house, Eric! Fuck you! Alice pun terkena tembakan di perutnya yang membuat dia terjatuh dan tidak walakaya. Hey, no, don't go. I mean, come on. Keep pressure on it! Promise me that you won't leave.
You okay? Stay with me. Fuck you! Dari kepanikan tersebut, Hayes menembaki aparat dengan membabi buta hingga Riley mengatakan bahwa aparat itu tidak pernah menembak Alice. Tetapi justru karena ketika Hayes terkena tembakan tadi, ia tak sengaja menekan pelatuk senapannya yang mengarah ke perut istrinya. You listen. You don't ever listen. All Mom ever needed was help. They didn't do this to her. You did. Yang pada akhir ceritanya dapat disimpulkan bahwa Hayes pun mengidap gangguan bipolar seperti istrinya yaitu Alice. We'll never be a family again. But this place doesn't make us a family. Setelah ditenangkan oleh Riley, Hayes dan keluarganya akhirnya setuju untuk keluar rumah dan mau dievakuasi. Coba dari hari pertama Hayes tidak kekeh melawan dan langsung mau dievakuasi gitu ya. Tentu istrinya tidak perlu terkena tembakan. Aduh, plot twistnya itu ternyata satu keluarga ini mengidap gangguan mental semua ini teh. Mamat, ending yang sangat melirkan. Pesan yang dapat diambil dari cerita ini adalah jangan pernah lari dari kenyataan meskipun itu menyakitkan. Ketahuilah kawan, dunia ini memang keras, tetapi maksudnya tanyakan kepada diri kamu sendiri bahwa dunia yang keras atau kamunya saja yang lembek. Saya sebagai imam besar majelis Asyuton, Asyudi Nonton, mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri. Wassalam.